Pendistribusian sendiri dilaksanakan langsung oleh Dikpora Kota Mataram dari gudang penyimpanan kantor pos cabang Mataram. Dengan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian, selanjutnya ribuan naskah soal beserta lembar jawabannya ini langsung didistribusikan ke seluruh sekolah jenjang SMP sederajat di Kota Mataram. Namun sebelum naskah soal ujian nasional untuk jenjang SMP sederajat ini didistribusikan ke sekolah-sekolah, Dikpora Kota Mataram terlebih dahulu menitipkan naskah soal ujian nasional ini di Mapolsek yang ada di Kota Mataram, di mana menurut Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dikpora Kota Mataram, Haji Zainal Arifin, dititipkannya naskah soal ujian nasional di Polsek sebagai salah satu upaya pihaknya untuk mencegah terjadinya kebocoran pelaksanaan ujian nasional. Nantinya, naskah soal ujian nasional yang telah dipilah sesuai dengan rayon itu baru akan didistribusikan ke sekolah penyelenggara ujian nasional, sekitar pukul 6 pagi atau sesaat sebelum pelaksanaan ujian nasional dimulai. Dalam kesempatan itu, Zainal juga menjamin kesiapan pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP sederajat di Kota Mataram telah siap 100%. Baik lembar jawaban maupun naskah soal telah komplit mereka terima dari Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dirinya memastikan pelaksanaan ujian nasional SMP sederajat yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 7 Mei 2015 itu tidak akan terganggu oleh permasalahan naskah soal ujian. Hari ini kami melakukan distribusi soal ke sekolah-sekolah yang penitipannya targetnya di polsek masing-masing. Kami menerima dari provinsi hari ini di kantor pos dan kami taruh di polsek-polsek sudah wilayah sekolah masing-masing. Kenapa Pak di polsek? Ya, untuk keamanan. Untuk mencegah kebocoran? Ya, itu juga bagian dari kita taruh di polsek. Sementara itu, untuk sekedar informasi, pada pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP sederajat di Kota Mataram tercatat akan diikuti oleh 7.756 siswa. Dengan rincian SMP 6.477 peserta, MTS 1.237 peserta, SMP terbuka 42 peserta, dan sisanya sebanyak 123 peserta merupakan peserta ujian paket B. Nantinya 7.000 lebih peserta ujian nasional SMP tersebut akan melaksanakan ujian di 59 sekolah penyelenggara. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi kami berdua menjumpai Anda dalam acara Coffee Time bersama saya Eka Islami, saya Sahdan, dan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sambil ngopi-ngopi, ya kan? Jadi pastikan ya di hadapan Anda sekarang ada secangkir kopi untuk menghangatkan istirahat ngopi kita untuk hari Senin 4 Mei 2015 ini. Oke, walaupun hari Senin, katanya hari Senin itu adalah hari yang sibuk, Sadan. Tapi walaupun sibuk, I had Monday. Don't say like that, oke? Oke, tapi walaupun hari Senin, walaupun hari sibuk ya, kata kebanyakan orang, kita harus tetap semangat seperti kita berdua nih, ya kan? Seperti adik-adik kita sekarang yang SMP MTS sedang bergulat tuh Kak, sedang menjawab soal-soal, kalau tidak salah ada 60 butir soal yang harus mereka jawab sekarang. Iya, karena hari ini hari pertama SMP sedang ini ya, ujian nasional, dan ini merupakan hari pertama. Iya, jadi selama 3 hari ke depan adik-adik kita yang saat ini sedang duduk sebagai peserta ujian untuk SMP sederajat akan menjawab sejumlah soal untuk mereka menjadi bekal nanti untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, dan tadi juga sudah kita saksikan ya cuplikan berita tentang ujian nasional. Berita ujian nasional. Jadi pemirsa seperti itu ketatnya Kak. Ya, seperti itu ketatnya, soal dititipkan sampai ke Mapolsek, kemudian dikawal oleh pihak kepolisian. Kepala-kepala sekolah ada di sana, tapi masih saja ada cara pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang
mencari keuntungan di dalam pelaksanaan ujian nasional ini. Iya, tapi setidaknya pemerintah sudah berusaha untuk Iya, meminimalisir kecurangan-kecurangan seperti itu. Semoga saja tidak terjadi seperti pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA kemarin ya. Satu bulan yang lalu ya, tanggal jadi 13 April. Semoga itu tidak terjadi. Dan Oke. pemirsa, sekarang ini tema kita adalah menyoal kesiapan pilkada serentak di NTB. Iya, dan informasinya pilkada ini akan dilaksanakan pada Desember yang akan datang. Ada ya? yang mengatakan Desember, tapi ada juga yang kemarin mengatakan Februari 2016 kan. Iya, ini masih simpang siur Masih simpang informasinya siur. sebenarnya. Jadi yang pasti ada 7 kabupaten kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah Oke. pada tahun ini. Ya, yang 7 itu termasuk Sumbawa, Dompu ya, Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah, kemudian ada KSB ya, Sumbawa Barat, Dompu, itu ya, ada 7 kabupaten kota yang akan menggelar. Tapi pemirsa, sebenarnya kita sudah mengirimkan undangan ke pihak terkait seperti KPU daerah NTB untuk kita mengkonfirmasi, menggali informasi lebih dalam bagaimana kesiapan Nusa Tenggara Barat ini untuk menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Iya, tapi sayang sekali beliau-beliau tidak bisa hadir hari ini. Belum bisa kayaknya ya, belum bisa hadir. Semoga nanti di segmen kedua tamu kita bisa hadir sehingga kita bisa menggali lebih dalam informasi-informasi terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak. Tapi walaupun demikian pemirsa, kita akan tetap membahas sedikit tentang kesiapan pemilihan kepala daerah. Tentunya kita tidak akan berani berspekulasi mengambil statement kemudian yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang harusnya diambil oleh pihak terkait seperti KPU, pemerintahan daerah seperti itu. Tapi yang jelas kita akan sedikit menelisik bagaimana kesiapan daerah ini untuk menggelar pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Iya, baik. Bisa dikatakan kita akan memberikan informasi secara umum lah ya. Iya, secara umum saja terkait dulu. dengan pemilu kada Nanti kita akan reschedule, kita akan undang lagi pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan kita penjelasan informasi terkait dengan pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat, yang informasinya ada yang tanggal 9 Desember 2015, ada yang informasinya sampai Februari 2016. Iya, Ini yang harus kita bisa. konfirmasi Oke. ya. Oke. Pemirsa, hari ini kita akan banyak melihat kejadian kemarin hari Sabtu Kak. Jadi Iya, hari Sabtu Lombok Barat dan Kota Mataram terendam banjir. Dan kemungkinan hari Sabtu itu seluruh Pulau Lombok kayak hujan. Bisa jadi ya. Itu rata hujannya, dan Terutama yang di wilayah Lombok Tengah ya, di wilayah timur. Jadi kita yang ada di hulu, yang berada di hulu terkena dampak. terkena ya. Jadi banjir. yang parah kemarin di Kota Mataram sendiri, BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu mencatat ada ribuan lebih 1.627 rumah terendam banjir. Yang terendam banjir. Iya, di Kota Mataram. Belum di Lombok Barat. Lombok Barat kemarin informasinya satu kecamatan, hampir semua desa di satu kecamatan itu terendam banjir. Oke. Nanti kita akan lihat cuplikan beritanya pemirsa. Dan di segmen nanti terakhir mungkin kayak kita akan memberikan tips bagaimana menghindari banjir mungkin Musibah banjir ini, musibah banjir iya. ini, atau mungkin tips-tips yang tentunya sangat berguna bagi pemirsa nantinya. Oke, dan pemirsa, mari kita lihat cuplikan berita berikut ini. Inilah suasana di beberapa desa di Kecamatan Kediri sesaat setelah hujan deras mengguyur sebagian wilayah Pulau Lombok siang tadi. Hujan deras tersebut dikabarkan telah merusak tanggul pengaman sungai yang ada di hulu, tepatnya di perbatasan Lombok Barat dan Lombok Tengah. Rusaknya tanggul tersebut membuat air sungai meluap. Akibatnya nyaris semua desa di Kecamatan Kediri, Lombok Barat terendam banjir. Dari pantauan tim liputan, media ini mencatat rendaman air mencapai lutut orang dewasa.
Air terpantau memasuki rumah warga sehingga warga harus mengamankan barang-barang elektronik mereka ke tempat yang aman. Bahkan terpantau beberapa warga lansia ditandu untuk mendapat perawatan medis dari pihak puskesmas. Dari penuturan warga diketahui jika air datang secara tiba-tiba sekitar jam 4 sore tadi. Warga mengaku kaget karena baru pertama kali ini banjir merendam pemukiman mereka hingga mencapai lutut orang dewasa. Jam berapa, Pak? Sekitar jam 4. Air ini datangnya asalnya dari mana, Pak? Tiba-tiba ini nggak tahu dari mana ini kan. Dari kali sana tuh. Emang setiap hujan kalau di sini nih. Tapi tumben. Tumben yang besar ini. Kalau ketinggian airnya sekitar 1 meteran ini. 70-an, nggak sampai mungkin 1. Kegaduhan warga akibat terjangan banjir ini terus berlanjut. Di beberapa ruas jalan bahkan dipenuhi oleh warga yang menyelamatkan diri. Kendaraan petugas dari Basarnas, Puskesmas, dan beberapa pihak lain terlihat ramai hilir mudik mengangkut warga yang dievakuasi. Sampai berita ini diturunkan, masih belum dikalkulasi kerugian warga akibat banjir ini. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bersama saya Brigadir Kayuni langsung dari RTMC di Latas Pro NTB akan melaporkan pantauan arus lalu lintas di wilayah Mataram, Kotim dan sekitarnya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Pengobatan mata India tanpa operasi Himalaya hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan solusi atas segala penyakit mata Anda. Ini karena mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat vital. Pengobatan mata Himalaya sudah terbukti ribuan tahun khasiatnya. Bagi para pasien yang mengalami gangguan penglihatan, kami adalah solusinya. Pengobatan ini tanpa efek samping dan kami memberikan garansi tertulis. Jadi sejak saya berobat di Himalaya, ada yang ngasih tahu gitu bawa ke Himalaya. Saya berobat sana, udah seminggu itu aslinya lumayan, udah bisa ngeliat. Berobat di Himalaya dan saya coba berobat hanya dengan sekali berobat, minus saya yang 4 berkurang menjadi 2. Mampu mengobati berbagai macam penyakit mata, katarak, mata merah, buta warna, dan lain-lain. Kami memberikan bukti, bukan janji. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama.
Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik pemirsa, masih bersama kami hanya di program acara kesayangan kita semua, yaitu Coffee Time. Oke. Kak, kok lemes ya? Hah? Kok lemes? Enggak, tadi agak-agak serak soalnya suaranya, Oh, jadi gitu. menyesuaikan. Enggak boleh lemas. Bukan, Nih ada bukan kopi. karena ada masalah gitu kan? Oh no problem. Iya, siapa tahu. Jadi pemirsa kalau ada masalah ya kita temani nih. Ya, kita temani, kita selesaikan masalahnya. Iya, jadi kalau kita menyelesaikan masalah bareng-bareng tuh pasti akan cepat selesai, Iya, ya itu kan? dia. Tapi kalau sendiri saja kan dipendam sendiri enggak baik untuk kesehatan tuh kan. Oke, Ya. jadi seperti masalah yang tadi kita Kita tayangkan itu. itu. Jadi itu karena itu informasinya ada bendungan yang ada tanggul yang jebol pemirsa. Jadi karena intensitas curah hujan yang hari Sabtu siang itu tinggi ya, Iya. di wilayah hulu, di wilayah Lombok Tengah, Lombok Timur, dan kita yang di Lombok Barat, Kota Mataram akhirnya kena kiriman kan. Iya. Kirimannya bukan uang, tapi air. Iya, kalau uang mah asik kan bisa Iya. belanja. Ini kalau banjir ini sebuah kiriman yang bisa kita katakan itu sebuah musibah ya Tidak kan, yang diinginkan, tidak ya. diinginkan, seperti warga Kediri yang tadi di Warga Kediri yang tadi tayangan ada setidaknya ada 2 desa yang paling parah. Ada 2 desa yang paling parah dan itu sampai ada warga yang harus ditandu. Oke. Warga yang harus ditandu harus dievakuasi, dibawa ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis. Oke, karena banjir ini juga mendadak ya, Iya, mendadak. tidak ada Jadi rupa-rupa tidak ada akan pemberitahuan. banjir. Tidak ada banjir pemberitahuan. Jadi pemirsa, yang namanya musibah ini memang mendadak kan. Ya, jadi kalau ada pemberitahuan kan kita bisa siap-siap. Iya. Kalau banjir, warga informasinya saat itu sedang beristirahat siang. Sedang Itu beristirahat kejadiannya sore ya, sekitar jam 4 sore lah mulai banjir itu. Kemudian ada warga yang pas kejadian masih ada di dalam rumah, kemudian harus terburu-buru menyelamatkan diri. Iya, Ya. Ada tadi kaget. kita lihat juga yang menyelamatkan barang-barangnya, ada yang menyelamatkan barang-barang elektroniknya, karena kalau barang elektronik ini kan musuhnya air kayak. Iya. Kalau kena air rusak. Memang sangat sensitif sekali. Dan ini juga kami tayangkan kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati lagi, karena kita ketahui bersama bahwa curah hujan saat ini memang cukup tinggi ya. Iya. Di akhir-akhir minggu ini, dan mungkin akan berlangsung selama, kita tidak tahu ya, kita tidak tahu pasti. Perkiraan saja mungkin ya, perkiraan cuacanya. Iya, dan kemungkinan untuk hari ini pada 4 Mei itu kemungkinan nanti siang akan turun hujan. Siang ini menurut, ya, 4 Mei menurut ya. perakirawan Di wilayah cuaca. mana, Kak? Di wilayah ini, mana? Di wilayah kalau di Lombok sini ya? dijelaskan secara keseluruhan di wilayah Lombok. Jadi ini harus berhati-hati juga ya. dan Apalagi ini- kalau yang selalu menyebabkan banjir itu ketika curah hujan yang tinggi di wilayah timur Kak. Oke, iya. Karena kita kan dapat kirimannya. Karena di sana Alirannya, lebih tinggi iya, ya, kita alirannya. berada di Jadi, wilayah yang lebih Jadi pemirsa, rendah. kita harus bersiap, dan ini sebenarnya adalah tugas PR sebenarnya. Ini adalah PR pemerintah, masyarakat juga. Karena sedikit tidak yang mengakibatkan banjir ini kembali sampah sebenarnya. Iya, ulah apalagi kalau bukan ulah kita sendiri ya. Iya, walaupun ada beberapa kejadian yang disebabkan oleh mungkin proyek-proyek yang belum selesai. Ya. Di Kota Mataram informasinya ada pemirsa, ada proyek yang belum selesai. Kemudian proyek itu yang mengganggu saluran, dan akhirnya di kawasan Cakra Negara, kalau di Karangbedil. Di kawasan Karangbedil itu ada yang
ada yang tergenang juga gara-gara proyek itu. Dan ini tugas pemerintah. Selain itu, pengembang perumahan. Nah. Sepertinya ada yang ini ya, ada yang sedikit miss di sini. Ada yang harus dikoreksi sedikit ya. Iya, tentang pembangunannya. Pembangunannya yang marak, kemudian tidak memperhatikan saluran itu sudah ada ya. Karena pembangunan di wilayah kita pemirsa sangat pesat ya. Di wilayah Lombok Barat kita lihat jalan bypass Bil itu paling tidak juga menjadi faktor juga. Di wilayah Labu Api misalnya, di wilayah Labu Api dan atau Kediri itu ruas jalan bypass Bil itu menyebabkan ada yang tergenang juga ya. Ada yang tergenang yang ada di perbatasan Lombok Tengah, Lombok Barat ya. Lombok Barat di wilayah ya, Kuripan. Itu dia mungkin untuk pemirsa juga yang berkendara ya di sekitar sana, kalau hujan hati-hati supaya motornya tidak mogok. Tidak terjebak juga ya. Jadi kalau ada genangan air lebih baik, kalau ada jalan alternatif yang lain lebih baik yang cari yang lain aja ya. Jangan dipaksakan untuk melewati genangan air karena nanti bisa jadi mogok motornya di sana. Iya. Dan sekali lagi saya ingin informasikan kepada pemirsa, kemungkinan ini menurut perkiraan cuaca 1 minggu ke depan akan cerah namun sedikit berawan. Oke, untuk 1 minggu ke depan. Nah, tapi untuk minggu depannya lagi, 2 minggu yang akan datang itu sekitar Kamis, Mei tanggal 14 itu akan akan turun hujan selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu Sadan. Nah, itu ini hujan dia. ya, 1 minggu ya. Hujan. Dan untuk 1 minggu ke depan ini itu masih kemungkinan akan turun hujan. Biasanya kan hujan turun pas sudah siang ya kan. Kalau sudah jam 2 siang itu sudah mulai mendung. Nah, itu diantisipasi juga untuk masyarakat. Ini sekedar informasi. Informasi. Ya Sekali lagi kan? ini perkiraan cuaca pemirsa. Jadi siapa tahu ini jadi bahan kita untuk siaga lah ya. Untuk siaga, siapa tahu seperti yang kemarin sedang lelap tidur istirahat, tiba-tiba airnya datang kan. Kaget juga kita. Iya, dan untuk yang nyuci juga nih, yang jemur pakaian. Kalau sudah siang buruan deh diangkut jemurannya supaya nggak masalah lagi. Baik pemirsa, kita juga punya cuplikan berita masih terkait dengan banjir. Ini yang terjadi di Kota Mataram. Baik. Yang terparah kemarin ada di seputaran Skarbela, kemudian Cakra Negara, wilayah Cakra ya, wilayah Cakra Abian Tubuh. Kemudian di wilayah Mataram, Karangbedil itu juga terjadi genangan-genangan air sehingga tercatat menurut informasi ada 1000-an lebih rumah warga yang terendam banjir di Kota Mataram, belum terhitung yang di Lombok Barat. Berikut cuplikan beritanya pemirsa. Silakan. Salah satu ruas jalan di Kota Mataram yang terendam banjir yakni jalur Lingkar Selatan Kelurahan Dasan Cermen. Banjir dengan ketinggian 50 cm yang merendam ruas jalan ini diduga terjadi setelah saluran-saluran pembuangan air tidak bisa lagi menampung debit air. Akibatnya pihak kepolisian pun memutuskan untuk menutup jalur ini agar tidak dilintasi oleh kendaraan bermotor. Meski demikian ternyata banyak pula kendaraan yang justru nekat melintas. Akibatnya kendaraan mereka pun mogok di tengah jalan. Selain itu arus yang cukup deras juga membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Karena jalan berlubang yang terendam air membuat pengguna jalan tidak mengetahuinya dan bisa terperosok. Selain di ruas jalan Lingkar Selatan Kelurahan Dasan Cermen, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan lainnya di Kota Mataram. Salah satunya ruas jalan penghubung Kelurahan Pagutan dengan Kelurahan Abian Tubuh ini. Akibatnya selain memaksa pengguna jalan harus ekstra hati-hati, terendamnya ruas jalan ini juga tak jarang membuat sejumlah kendaraan mengalami mogok di tengah jalan.
Untuk itu dengan kerapnya ruas jalan ini terendam banjir, warga dan pengguna jalan sangat berharap kepada pemerintah segera menormalisasi maupun meninggikan ruas jalan agar posisinya tidak lagi lebih rendah dari saluran. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, itu dia cuplikan berita yang peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu, dan sekarang saat ini, hari ini masih bisa disaksikan di tempat-tempat yang kemarin tergenang. Warganya sedang bersih-bersih ya. Iya, sedang bersih-bersih hari ini dari kemarin ya, dari kemarin. Di kemarin menunggu air surut dulu, baru sekarang bisa bersih-bersih. Di beberapa tempat yang dicuplikan itu tergenang, sekarang sudah surut, airnya sudah tidak ada. Iya. Tapi sekali lagi pemirsa, kita sampaikan berita ini, kita cuplik kembali berita ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa ancaman banjir di tempat kita masih mengancam. Ya, masih ada. Masih sering terjadi. Masih sering terjadi, dan ini sekali lagi ini PR kita bersama, baik pemerintah, kemudian warga, stakeholder yang terkait dengan itu. Dalam hal ini mungkin pengembang-pengembang perumahan ya. Tolong diperhatikan, ada saluran, itu jangan sampai dibangun juga itu saluran itu. Karena itu yang terjadi, itu yang banyak terjadi. Karena itu adalah hal penting lah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ketika hujan turun tidak menyebabkan musibah. Dan memang jalan yang tadi kita lihat, Sadan, itu memang permukaannya posisinya memang rendah. Lebih rendah ya dari seperti di Jalan Lingkar Selatan di depan SMA 8 ya, kalau salah ya. Depan SMA 8 itu memang agak rendah dia. Dia memang agak rendah, dan saluran di sana juga sering tersumbat. Jadi air yang ada di saluran itu yang kemungkinan itu yang menggenangi ruas jalan itu. Iya, dan kemarin juga saya sempat lewat di depan ini Sadan, depan pom bensin di Jalan Lingkar Selatan itu juga tergenang sebenarnya. Dan itu cukup tinggi. Pasti di tempat sana banyak ini ya, banyak perumahan-perumahan ya. Iya, memang di situ lokasinya memang sedang pembangunan untuk perumahan. Meski tidak bisa kita generalisir bahwa penyebab dari banjir ini adalah perumahan-perumahan itu, tapi paling tidak ada dia menyumbang lah sebagai penyumbang sebab akibat di sana pemirsa, dan ini harus diperhatikan. Dan beberapa kalangan juga pernah meminta pemerintah untuk sedikit selektif dalam memberikan izin untuk pengembang ini. Iya, jadi jangan mentang-mentang NTB membangun, semua dibangun ya kan. Jangan sampai jadi, seperti itu. Sekarang ini areal-areal persawahan produktif kita ya, areal persawahan produktif kita banyak yang ditanami beton. Ya, jadi yang ditanami beton bukan padi, tapi malah sudah beton berganti ya. Dan gimana kita bisa makan beton, Sadan? Giginya harus pakai gigi apa makan beton? Ini nggak bisa. Jadi untuk mencukupi kebutuhan pangan kan banyak cara ya. Salah satu Kota Mataram termasuk sukses ya untuk mempertahankan itu, walaupun banyak areal-areal persawahan produktif yang sekarang sudah berubah menjadi areal perumahan. Ya, tapi masih terutama untuk kesediaan pangan Kota Mataram masih aman lah, masih aman. Informasinya masih aman. Kemudian di Lombok Barat juga sama, klaimnya ini ya, ini pengakuan klaimnya pihak pemerintahan masih aman, stok pangan di Lombok Barat masih aman, walaupun hampir sebagian besar di wilayah Kecamatan Labu Api yang sudah ada zonanya kan Kak ya, ada zona-zonanya, termasuk Labu Api itu masuk ke zona pengembang perumahan. Jadi Labu Api itu hampir 50% areal persawahan yang dulu sawah-sawah produktif sekarang sudah menjadi perumahan-perumahan. Dijadikan perumahan, tapi memang itu sudah dibagikan ya jatahnya, itu merupakan areanya seperti itu. Eka, kita akan coba menghubungi rekan-rekan wartawan yang saat ini sedang memantau pelaksanaan ujian nasional. Sekali lagi pemirsa, hari ini adalah hari pertama pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP sederajat ya. Sekarang kita akan coba update informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan ujian nasional di Kota Mataram saja dulu lah. Ya, kita akan coba menghubungi rekan Maisarah yang saat ini tengah memantau pelaksanaan hari pertama ujian nasional tingkat SMP. Oke, halo rekan Maisarah.
Ini Halo. harus lebih keras lagi kayaknya. Sarah, Lebih tegas ini lagi. Eka masih lemas. Bukan, saya menyapa dengan halus, Sahdan. Oh gitu ya. Halo rekan Mas Sarah. Silakan informasi Anda. Rekan siapa Oke, dulu, Pak, mungkin ini yang sedang di studio? mencoba untuk dihubungi. Kita masih belum bisa terhubung pemirsa. Kita kembali ke tema kita. Mohon Bahwa maaf, walaupun banyak kita lebih banyak membahas banjir nih Kak. Tapi kita saya tanya siapa Oke, di kita studio? Ya Pak. Ya, terima kasih rekan Eka dan rekan Sahdan di studio. Saat ini saya sedang berada di SLB Selagalas, di mana pada hari ini adalah ujian perdana yang dilaksanakan oleh SMP di seluruh Indonesia dan terutama di Provinsi NTB tentunya, dan di mana di SLB ini terlihat siswa-siswi yang mengalami keterbatasan masih tetap melaksanakan ujian nasional dengan menggunakan metode Braille, yang dimana pada sistem Braille ini siswa-siswi di SLB ini menggunakan sistem Braille yang soal yang disiapkan oleh pihak SLB di Selagalas ini adalah jumlah soal yang disediakan yaitu 40 soal, dan di mana telah disediakan waktu selama setengah jam karena soal yang disediakan oleh panitia pengawas ujian nasional ini cukup banyak, dan pihak panitia pun memberikan waktu untuk mengerjakan soal ujian dengan waktu setengah jam. Dan di mana kami juga bisa melaporkan bahwa persiapan dalam melakukan ujian nasional di SLB Provinsi NTB, tepatnya di Kelurahan Selagalas ini terpantau cukup lancar, meskipun siswa-siswi yang menyandang meskipun siswa-siswi di SLB ini mengalami keterbatasan fisik, namun mereka masih tetap bisa melaksanakan ujian nasional pada hari ini. Demikian rekan Eka dan rekan Sahdan. Bisa kita mendapat informasi bagaimana pelaksanaan atau mata pelajaran apa yang sekarang ini dihadapi oleh peserta ujian? Ya, rekan Sahdan, pada hari ini ujian nasional yang dilaksanakan yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan di mana pada hari ini adalah khusus untuk sekolah SLB, di mana pada mata pelajaran kali ini mereka disediakan jumlah soal sebanyak 40 halaman. Dengan metode Braille ini mereka juga diberikan waktu cukup lama karena untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan metode Braille ini cukup lumayan sulit karena siswa-siswi di sini tidak bisa melihat secara langsung mata pelajaran yang diujikan pada hari ini. Demikian rekan Sahdan. Ada data yang diperoleh dari pihak Dinas Pendidikan berapa orang peserta ujian nasional tingkat SMP tahun ini? Sahdan, terkait dengan jumlah data yang mengikuti ujian nasional khususnya untuk peserta SLB, untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi terkait hal itu, namun dari pantauan yang kami dapatkan bahwa terlihat jumlah siswa yang melaksanakan ujian nasional khususnya untuk peserta SLB ini terpantau sejumlah 4 orang siswa yang melakukan ujian nasional untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Demikian rekan Sahdan.
Terima kasih rekan Sarah informasi Anda dan selamat bertugas. Iya, sebelum kita kembali ke tema kita pemirsa, kita akan sedikit memberikan informasi terkait ujian nasional ya. Nasional tingkat SMP. Sekarang seperti yang tadi diberikan informasi oleh Maisarah yang saat ini tengah berada di sebuah SLB di Kota Mataram, bahwa pelaksanaan hari pertama ujian nasional ini kalau sekarang sudah selesai kan? Sudah selesai. Ya, tadi jam 9.30 selesai. Karena ada satu mata pelajaran saja, satu mata ujian untuk sekarang. hari ini Iya, untuk hari ini. Bahasa Indonesia. Iya, itu bahasa Indonesia. Kemudian ada informasinya ada sekitar 40 soal ya, dengan waktu 1,5 jam. 1,5 jam itu untuk 90 siswa menit ya. SLB atau memang untuk semua Untuk sekolah? semua, iya untuk semua. Sekolah. Untuk semua dan khusus untuk peserta didik dari sekolah-sekolah luar biasa itu soalnya dia menggunakan huruf Braille. Braille dan itu huruf khusus ya bagi mereka. Oke, dan karena memang proses menjawabnya memang membutuhkan waktu, jadi diberikan tambahan waktu 1/2 jam ya. Iya. Itu rekan Maisarah informasikan. Tadi kita hubungi rekan Maisarah, sekarang kita hubungi Irham. Oke, kita akan kembali menghubungi rekan kita Irham yang juga berada di wilayah Kota Mataram. Iya. Oke. Rekan Irham. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dari Lombok TV di Makapan berada. Coba kami laporkan bahwa baru saja saya bersama Kepala Dinas Dikora Kota Mataram dan Ketua Komisi 4 Kota Mataram membentuk pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP saja di Kota Mataram. Ada beberapa sekolah yang pada hari pertama ini dipantau oleh Ketua Komisi 4 Kota Mataram, Haji Muhir, dan Kepala Dinas Dikora Kota Mataram, yakni beberapa sekolah yang ada di pinggiran Kota Mataram, seperti SMP 22, SMP 14, dan SMP 19. Dari hasil pantauan sementara, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP tahun ini bisa dilakukan cukup lancar. Namun ada beberapa sekolah yang siswanya tidak bisa hadir karena alasan sakit, terpaksa harus mengikuti ujian susulan pekan depan. Ya, salah satu sekolah yang juga dipantau yang ini SMP 19 Mataram yang ada di Jalan Cermen. Meski pada hari Sabtu kemarin sekolah tersebut direndam banjir, namun pelaksanaan ujian ini terbilang berjalan lancar. Ya, dapat kami informasikan juga bahwa pada pelaksanaan UN SMP MTS 2015 ini tercatat jumlah pesertanya yaitu 7.756 siswa dengan 59 sekolah penyelenggara. Ya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Irham. Ada 59 sekolah penyelenggara ya, informasinya di Kota Mataram. Iya, dan kemarin informasinya juga ada sekolah yang kemarin pada hari Sabtu terendam banjir, tapi sekarang sudah bisa berjalan dengan lancar pelaksanaan ujian nasional di hari pertama. Jadi tidak terganggu lah ya. Iya, tidak tidak terganggu ada. meskipun sudah tergenang kemarin. Nah, iya. Ya, walaupun seperti itu syukurnya bisa terrealisasi ujian nasionalnya. Iya, walaupun ada beberapa peserta yang informasinya tidak bisa mengikuti UN hari pertama ini karena alasan sakit. Jadi nanti ada ujian susulan mungkin ya istilahnya. Iya, ujian susulannya informasinya mungkin 1 bulan yang akan datang. 1 bulan? Iya. Nunggu lagi dong? Iya. Nunggu temennya dapat ini dulu, pengumuman dulu, baru dia ujian lagi.
Tapi jangan sakit dulu lah. Iya. Tapi kita tidak tahu pasti seperti apa informasi Iya, realnya. nanti kita akan hadirkan informasi detailnya di Nuansa Lombok, Kak. Ya, Terkait dengan ujian nasional terkait ini dengan ujian ya. nasional. Pasti hari ini kita akan menyoroti ujian nasional. Tapi nanti di Nuansa Lombok. Kalau sekarang Coffee Time kita akan kita masih membahas tema kita awal tadi, yaitu menyoal kesiapan pilkada serentak di NTB. Untuk tema itu sebenarnya tidak abdol kalau tidak ada narasumber yang kompeten memberikan kita informasi itu. Tapi yang jelas ada 7 kabupaten kota yang tahun 2015 ini masa baktinya berakhir para kepala daerahnya ya. Yang kita bisa bacakan pemirsa, Kabupaten Lombok Utara misalnya akan berakhir pada 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus besok. Jadi bupati yang sekarang menjabat, Pak Johan Samsu, itu akan berakhir masa jabatannya tanggal 2 Agustus besok. Ya, tinggal beberapa bulan. Dan dimungkinkan akan melaksanakan pilkada di tahun ini 2015 ya. Berarti di penghujung tahun. Ada juga Kabupaten Bima yang berakhir tanggal 9 Agustus. Kota Mataram sendiri berakhir tanggal 10 Agustus, Kak. Kota Mataram akan berakhir 10 Agustus. Kemudian Sumbawa Barat itu 13 Agustus dan Dompu, Kabupaten Dompu 18 Oktober. Sementara Lombok Tengah yang paling ujung ya, 27 November. Berarti ini yang nanti akan ditunggu ini Lombok Tengah. Lombok Tengah ya, karena masa jabatannya paling ujung. Berarti, sebenarnya ini yang ingin kita tanyakan gitu iya, ya, ini yang kita coba konfirmasi. narasumber yang sudah kita undang tapi sayangnya beliau tidak bisa menghadiri undangan. Tapi, ya nanti kita akan schedule ulang lah. Oke, tapi informasinya pemilihan kepala daerah ini tidak berlangsung pada tanggal yang sama, Sadan. Tapi tergantung dengan masa jabatan dari kepala daerah. Ya? Iya, seperti itu. Berarti tidak serentak dong? Tidak serentak. Maksudnya serentak itu pada tahun ini. Oh gitu, iya. Sekali lagi itu akan kita konfirmasi nanti, kita akan schedule ulang. Yang pasti ada beberapa informasi yang kita bisa bagi ke pemirsa dari 7 kabupaten kota itu yang sudah pasti calon yang akan berkompetisi di pemilihan kepala daerah itu ada 3 kabupaten kota yang dipastikan itu calon petahana, Kak. Artinya calon incumbent yang sekarang ini menjabat. Mana yang pertama Kabupaten Lombok Utara. Ya, Kabupaten Lombok Utara Pak Johan Samsu dipastikan akan mengikuti kembali kompetisi pemilihan kepala daerah itu. Kemudian Kota Mataram ya, dengan paket yang sekarang ini informasinya juga akan kembali bertarung dan beberapa tokoh figur di Kota Mataram juga sudah berani menantang paket petahana ini. Ya. Jadi ada beberapa orang sudah pasangan yang sudah siap untuk ikut berlaga di pemilihan kepala daerah di Kota Mataram besok, yang mungkin informasinya Desember ya. Kemudian calon petahana yang lain yang dipastikan untuk ikut Lombok Tengah. Lombok Tengah. Jadi ini kayaknya apa ya? Belum cukup 5 tahun. Masih ada banyak tugas yang harus diselesaikan, akhirnya dua periode lah. Iya, jadi mungkin merasa masih ada beban masih gitu, ada yang belum diselesaikan. Masih ada tugas yang merasa belum bisa diselesaikan. Tapi bukan berarti kita ini ya mempromosikan calon petahana, bukan. Bukan, yang jelas. Nanti kita undang mereka, kita akan ngobrol di program ini apa program-program yang sudah, yang akan, atau mungkin sisa hutang ya, nanti kita akan bahas. Bukan hanya petahana, tapi juga calon-calon penantang yang lain juga nanti kita akan undang untuk kita berbincang. Tapi kita kayaknya masih ini lah, tapi nanti ya nanti kita akan schedule, ada agendanya. Kita jadwal ulang. Baik, Sadan, mungkin kita break dulu sejenak. Iya, kita break dulu sebelum nanti kita masuk ke sekali lagi masalah masih banjir pemirsa. Ini masih banjir. Kita punya 2 berita lagi yang masih terkait dengan banjir. Ya, kita istirahat dulu. Kita kembali setelah jeda iklan berikut. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time.
Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Bersama saya Brigadir Kayuni langsung dari RTMC di Lantas Pelayan TV akan melaporkan pantauan arus lalu lintas di wilayah Mataram, Kotim dan sekitarnya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wirahmanya dan rekan saya Eka Ismawati dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Ya, sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan. Sesuai dengan kepribadian Anda. MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Ditemui di sela-sela turun memantau banjir di Kota Mataram, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram Haji Mahmudin menjelaskan, dari hasil pantauan pihaknya di beberapa lokasi titik banjir yang mengepung wilayahnya ini terjadi karena meluapnya dua buah sungai besar, yakni Sungai Ancar dan Sungai Unus. Dirinya pun menyebut meluapnya kedua buah sungai itu bukan dipicu oleh guyuran hujan deras, melainkan oleh air kiriman yang datang dari daerah hulu di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dan hal ini diperparah oleh banyaknya tumpukan sampah serta bangunan warga yang berdiri di sepadan sungai, sehingga membuat kedua sungai tidak bisa lagi menampung debit air saat wilayah hulu diguyur hujan lebat. Sementara saat disinggung keluhan warga korban banjir di lingkungan Karangbedil Cakranegara terhadap keberadaan proyek pembangunan jalan di atas saluran, Mahmudin mengakui jika keberadaan proyek yang masih dalam tahap pengerjaan itu menjadi salah satu pemicu banjir. Sehingga dengan kondisi ini Mahmudin pun mengaku akan menghentikan pelaksanaan proyek itu dan mengalihkan anggarannya untuk perbaikan saluran dan jalan. Jalan, contohnya di lokasi yang sekarang ini Karangbedil, kita membuat jalan lingkungan di atas saluran. Yang sedianya memang untuk di jalan lingkungan pakai plat beton dicor untuk besok. Tapi karena sampah nyangkut banyak di bawah begiting sehingga warga mengambil inisiatif untuk membongkar. Dan nanti kegiatan ini kita alihkan untuk perbaikan saluran drainase di lingkungan Karangbedil ini.
Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram, I. Gede Wiska, memberikan apresiasi terhadap kesigapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang langsung turun memantau titik-titik banjir di Kota Mataram. Meski demikian, kesigapan itu dianggap belumlah cukup, sehingga dirinya pun meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum agar secepatnya menemukan solusi agar bisa membuat Kota Mataram terbebas dari banjir. Terjebak banjir aku. Jadi kita minta kepada Pak Kades untuk segera diselesaikan gimana, karena secara teknis beliau yang lebih paham bagaimana menyelesaikan persoalan yang 2 kali yang meluap itu. Jadi dampaknya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa cepat terselesaikan, kan begitu. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Coffee Time. Dan tadi kita melihat cuplikan berita yang tayang hari Sabtu kemarin juga. Kayaknya itu berita terakhir ya. Katanya itu cuplikan berita terakhir yang kita hadirkan di edisi 4 Mei 2015, hari Senin ini. Jadi itu adalah cuplikan berita yang terjadi di Kota Mataram. Ya. Iya, dan jadi, karena minggu-minggu ini masih akan terjadi hujan dan curah. Perkiraan hujan ya. Perkiraan hujannya masih tinggi untuk Pulau Lombok. Dan untuk menghindari banjir kita punya tips, dan bagi saja kan. Yang pertama, membuat saluran air. Nah, supaya kalau hujan airnya bisa tetap mengalir, tidak menggenang pada satu tempat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini dia nih penyakit masyarakat, penyakit kita semua ya kan. Ya, yang ketiga, membersihkan saluran air. Jadi sungai juga harus tetap dibersihkan ya kan, agar tidak sampah-sampah itu akan tidak menumpuk ya dan menyumbat saluran airnya. Membuat bendungan salah satunya, Sadan, agar itu pemerintah ya. Bendungan. Iya, jadi sebenarnya satu kecamatan tuh setidaknya satu bendungan, walaupun kecil-kecilan, setidaknya bisa membendung air ya kan, ketika curah hujan tinggi. Menanam pohon itu salah satu. Iya, kenapa kita harus menanam pohon? Karena menyerap air. Jika banyak pohon, maka air akan mudah terserap ke dalam tanah. Melestarikan hutan. Nah, ini dia di nih. Hutan yang ditebangin ya, yang dibabat semua pohon-pohon. Jadi pohon yang belum untuk panen jangan dipaksa. Iya, itu dia. Ada juga membuat sumur. Membuat sumur agar dengan adanya sumur, pastinya air hujan bisa terserap baik ke tanah dan tidak akan menyebabkan banjir. Sama juga dengan mengeruk sungai. Pengerukan ya? Iya, pengerukan. Normalisasi kalau bahasa PU-nya. Oke, jadi diperdalam begitu ya, Sadan ya, lebih diperdalam. Normalisasi saluran. Jadi pemirsa, banyak di tempat kita banjir itu juga disebabkan oleh penyempitan saluran. Kemudian pendangkalan juga. Maka oleh sebab itu perlu dilakukan normalisasi. Iya, agar jadi lebih luas ya. Termasuk di daerah ini, di daerah Skarbele itu adalah penyebabnya bukan hanya sampah sebenarnya. Bukan hanya sampah, tapi itu juga disebabkan oleh penyempitan saluran, sungai, dan juga pendangkalan. Makanya warga di sana, Batu Ringgit dan sekitarnya itu meminta agar pemerintah segera menormalisasi Sungai Unus. Sungai Unus yang ada di daerah mereka, agar tidak terjadi lagi luapan-luapan air. Iya. Oke pemirsa, itu dia tips-tips yang mungkin bisa kita aplikasikan di rumah ataupun di masyarakat kita, di lingkungan sekitar lah, agar terhindar dan meminimalisir
dampak banjir ini. Dan ini merupakan musibah yang tidak kita Ini inginkan. tahunan kan ini tetap ya. Jadi kalau ada iklan itu banjir kok tradisi. Nanti kita akan bahas pemirsa, kita sudah jadwal itu. Dan nanti kita akan undang dari beberapa pihak yang tentunya kompeten membahas itu. Tapi sebelum kita berakhir, kita ingin closing statement dulu kah? Bahwa pelaksanaan hari ini adalah hari pertama ujian nasional tingkat SMP sederajat. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak masih simpang siur, apakah September, apakah Desember, ataukah bahkan keluar dari tahun 2015. Iya. Kita masih belum bisa mengkonfirmasi. Yang pasti ada 7 kabupaten kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Dan dari 7 itu ada 4 kepala daerah yang informasinya akan dijabat oleh PLT. Ada 4 kepala daerah yang akan dijabat oleh PLT karena kepala daerahnya berakhir masa jabatannya itu di bulan Agustus. Jadi harus ada pelaksana tugas. Jadi dan itu masih menunggu keputusan atau surat dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu pemirsa kesimpulan kita pada edisi 4 Mei 2015 hari ini. Saya Sahdan dan saya Kai Islami. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami berdua. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.